Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahsyana fil mahsyar, asyhadu an la ilaha illallah, al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal hafiduna ittaqullah haqqa taqatihi wa tamuna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu berucap, karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sehat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, dan kepada kita semua. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin, lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu masalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi mengingat penting untuk kita semua. Lan tajinal ayamul lati madot, tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umat terus berkurang, melewatinya secara sia-sia akan dapat dilunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini ternyata sudah terlewat, tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya Lataiful Ma'arif fi Mali Mawasimil Amlainal Wasaif. Nabi bersabda, wa fi tatmidi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayyun nas khair, qala man tala umruhu wa hasunu amala, qila fa ayyun nasi syarr, qala man tala umruhu wa sa'a amalah. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baiknya manusia? Nabi menjawab,
orang yang dikaruniai umur panjang dan baik benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah paling jeleknya manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan kebutuhan manusia. Mereka yang dikaruniai Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara atau menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doanya adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alni hayata ziyadati li fi kulli khairi wal mauta rohatali min kulli syarri. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Ladaiful Ma'arif fi Mali Mawasimil Wasayyib halaman 303. Demikian khutbah Jumat singkat ini, semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakimi wa taqabbal minni wa minkum tilawata ittahu wa samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat faya fazal mustaghfirina wa ya taibin. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmati til imani wal islam wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ilkirami. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salamu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarfi wal ikrami, amma ba'du. Faya ayyuhan nasu usikum wa taqsi bi taqwallahi faqad fatal muttaqin. Faqala Allahu ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ya alamina innaka hamidum majidun. Allahumma wadda 'alal khulqa ir-rasyidin wa an ashabi nabi juga ajma'in wattabi'ina wattabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma dafa' anna wal ta'una wal amrada wal fitana ma la yadfa'u khairaka baladina hada Indonesia khasata wa an sairi biladil muslimina
ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhakkarukum washkuruhu ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbar.